Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min dhururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan rasa syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingganya kita semua masih bisa melaksanakan ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Sehingganya kita masih bisa menjalani yaitu kewajiban kita, yaitu puasa Ramadan. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Allah, Nabi Akbar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah berjihad dan berdakwah sehingganya Islam bisa kita dapati dan kita masih bisa memeluk Islam dan masih merasakan nikmatnya Islam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum singkat, yaitu dalam surah Al-Kautsar, yang artinya naik nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Kautsar yang berbunyi inna a'tainakal kautsar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Dalam ayat pertama ini dijelaskan bahwasanya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sini yang dimaksud kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada hambanya yaitu begitu nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada hambanya, yang kalau kita ibaratkan, jikalau lautan dijadikan sebagai tintanya dan ranting-ranting dijadikan penanya dan daun-daun dijadikan bukunya, tidak akan cukup untuk menulis nikmat Allah yang begitu banyak ini. Maka dari ini kita harus bersyukur karena Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Allah menjelaskan dalam surah ayat yang kedua, yaitu fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelih dan berkurbanlah. Ini adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Kita hanya cukup melaksanakan salat dan berkurban. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwasanya salat adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita senantiasa menunda-nunda waktu salat. Ketika azan sudah berkumandang, marilah kita segera bergegas mendatangi masjid
untuk melaksanakan sholat. Karena perlu kita ketahui bahwasannya sholat adalah salah satu tiang agama, adalah salah satu hal terpenting yang sangat penting dalam kehidupan ini. Jadikanlah sholat itu nomor satu, dan jadikanlah dunia ini nomor dua. Insya Allah hidup kita akan berkah. Dan berkorbanlah. Yang di sini yang dimaksud berkorban adalah berkorban. Dan berkorban ini dilakukan hanya kepada orang-orang yang mampu berkorban. Jika kita belum mampu, maka kita harus selalu berupaya dalam keinginan kita, kapan waktunya kita harus bisa berkorban. Tapi jika kita belum bisa korban, setidaknya jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nah, lalu ayat yang ketiga menjelaskan bahwasanya inna sani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membencimu ialah orang yang terputus dari nikmat Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jikalau kita sudah rajin sholat, rajin tilawah, rajin bersedekah, baik kepada orang, tapi kita masih dibenci, dicaci, dihina, alah kamu sok rajin, begini. Nah, bahwasanya perlu kita ingat bahwasanya orang seperti itu adalah orang yang terputus dari nikmat, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak perlu khawatir jika kita dicaci dan dihina oleh orang. Kita harus ingat bahwasanya orang tersebut adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.